Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang 6 langkah efektif membangun komunikasi organisasi. Jadi, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan sesuatu komponen manajemen penting untuk organisasi manapun. Ketidakmampuan mengkomunikasikannya dengan orang baik, jadi timbullah salah paham dan masalah baru dengan orang-orang di lingkungan tersebut. Jadi, untuk menghindari situasi tersebut, kita diperlukan yang namanya komunikasi organisasi. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud komunikasi organisasi dan bagaimana cara membangunnya? Kita akan membahas di poin selanjutnya. Jadi apa itu komunikasi organisasi? Jadi komunikasi organisasi didefinisikan sebagai saluran dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam organisasi seperti perusahaan, nirlaba, dan badan pemerintah. Komunikasi organisasi berfungsi bertumbuh terhubung dengan pemangku kepentingan, juga berkontribusi kepada masyarakat. Jadi ini mencakup komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi yang berhadapan dengan publik. Komunikasi internal seperti modal, pelatihan karyawan, penerimaan pesan seputar misi organisasi. Komunikasi antar pribadi, antar manajemen dan karyawan, dan komunikasi profesional seperti email, komunikasi eksternal seperti pengumuman, hubungan masyarakat, siaran pers, dan materi pemasaran dan branding. Individu yang dilatih dalam komunikasi organisasi dapat bekerja di bidang sumber daya manusia, pelatihan, dan manajemen karyawan, hubungan masyarakat, kemasyarakatan, konsultasi dan komunikasi, urusan publik, manajemen, media, kebijakan, dan advokasi, serta penelitian dan pengajaran. Jadi, adapun manfaat dari komunikasi organisasi yang baik agar sebuah organisasi menjadi berhasil, tidak hanya menjalur komunikasi terbuka antara manajemen, karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat, tetapi juga memiliki strategi untuk memastikan komunikasi efektif, konsisten, dan selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Jadi tentu ini membutuhkan sebuah perencanaan waktu dan sedikit investasi, tetapi pasti akan menghasilkan yang besar. Jadi manfaat komunikasi organisasi yang baik adalah membangun kepercayaan, meningkatkan manajemen karyawan, memastikan karyawan memilih suara, dan suara itu dapat memberikan masukan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk berkembang, membantu membangun hubungan kerja antara anggota, dan staf loyalitas, mengurangi kesalahan informasi dan kesalahpahaman yang nantinya mengurangi demotivasi dan keluhan,
membantu karyawan memahami misi dan visi perusahaan yang meningkatkan dan selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Tentu, ini membutuhkan perencanaan waktu dan kemungkinan sedikit investasi, tetapi hasilnya sangat besar. Jadi, manfaat dari komunikasi organisasi yang baik adalah membangun kepercayaan, meningkatkan manajemen sebuah karyawan, memastikan karyawan memilih suara, dan suara itu dapat memberikan masukan yang dibutuhkan organisasi untuk berkembang, membantu membangun hubungan kerja yang lebih kuat antara anggota, dan yang staf yang loyalitas, mengurangi kesalahan informasi dari kesalahpahaman yang nantinya mengurangi demotivasi dan keluhan, membantu karyawan memahami visi dan misi perusahaan yang meningkatkan tujuan dan motivasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan yang berpotensi merugikan. Jadi ada 4 tipe komunikasi organisasi. Berdasarkan tipenya, komunikasi organisasi memiliki banyak jenis. Yang pertama, komunikasi organisasi formal dan informal. Yang kemudian komunikasi terarah, terdiri atas ke bawah. Yang dimaksud komunikasi di bawah mengalir karena manajer. Dari manajer ke supervisor, ke karyawan, front dan liner, dan ke bawah lagi, seperti seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan, dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja, dapat berbentuk tulisan, email, memo, kebijakan atau lisan, rapat, panggilan, telepon, dan yang bagian B, komunikasi ke atas. Jadi komunikasi ke atas mengalir dari tingkat bawah ke atas, dapat mencakup proyek atau materi yang ditunjukkan oleh karyawan ke manajer. Karyawan dapat memberikan feedback, saran tentang kerjaan atau bisnis perusahaan. Dan bagian C, komunikasi horizontal terjadi karena karyawan yang berada pada level hierarki yang sama, departemen atau posisi yang sama. Bisa jadi terjadi pada karyawan yang sama, tetapi dapat departemen yang berbeda pula. Tergolong cepat, spontan, komunikasi verbal, kebiasaan komunikasi verbal. Jadi komunikasi internal dan eksternal. Yang dimaksud komunikasi internal terjadi di antara anggota organisasi, terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil seperti departemen atau tim proyek. Jika bersifat verbal, biasanya berupa tulisan. Komunikasi eksternal dikhususkan untuk orang di luar organisasi, seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan masih banyak lagi. Dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi efektif dan hati-hati agar tujuan organisasi tercapai. Biasanya bersifat terstruktur dan dikirim melalui saluran tertentu sehingga audiens menerima pesanannya. Jadi yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Jadi berikutnya, bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi dapat berupa tulisan atau tertulis. Jadi komunikasi lisan dapat terjadi antara 2 orang, dalam kelompok kecil, bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti catering
atau annual meeting. Meskipun lebih informal, seringkali bentuk komunikasi ini dapat terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Komunikasi tertulis. Komunikasi terus adalah bagian terpenting dalam menjalankan bisnis. Kemudian tertulis di lingkungan bisnis juga bisa terlihat dokumen penting, kontrak, atau dokumen keuangan. Bisa dilakukan di situasi informal juga seperti mengirimkan pesan konfirmasi kepada rekan kerja, layaknya pada komunikasi horizontal. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam penyampaian informasi yang harus diketahui oleh setiap karyawan ataupun seorang pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, target dari organisasi tersebut, peran yang harus dijalankan masing-masing karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing karyawan ataupun pegawai. Jadi, yang membangun komunikasi efektif ada 6 langkah. Jadi kita harus berkomunikasi secara teratur, konsisten, pertahankan sesuai visi dan misi. Kenali siapa audiens. Pertimbangkan ukuran, lokasi, dan demografis audiens. Pilih metode yang tepat buat menjadi 2 arah. Jadi, komunikasi organisasi adalah elemen penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi organisasi tidak terbatas pada lingkungan internal organisasi, tetapi lingkup luar seperti pelanggan. Memahami dan mempraktekkan organisasi dengan baik akan membawa sebuah organisasi kepada kesuksesan. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.